akan banyak putra-putri terbaik bangsa yang suka di politik dan ingin mengabdi di politik akan mengambil pilihan utamanya ke partai kami. Halo Sobat Milenial, ketemu lagi di program Ngobrol Seru bersama saya Eko Ardianto. Kali ini kita akan bicara ngobrol seru terkait persiapan atau menjelang pemilu tahun 2024. Siapa narasumber kita? Narasumbernya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bli Gede Pasek Suardika. Kita temui Bli Gede di dalam. Mari. Siang. Wah, Bli. Gimana Bli? Biasa, Sehat Bli? Sama ganteng aja, sama langsing juga. Bli, Sobat Milenial, ini Bli Gede Pasek, ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Beliau Selamat ini datang di Pimnas PKN. Ya, beliau ini seorang politisi, ya, dulu sebelumnya juga pernah aktif di dua partai sebelumnya lah ya, Partai Demokrat dan Partai Hanura, dan juga sebagai pernah menjadi anggota DPD Bali ya, DPD Bli ya. Di Senayan 2 kali lah jadinya. Baik. Di DPR sama DPD. Bli, kita bicara di dalam. Boleh, mau silakan. Sobat Milenial pengen tahu apa sih Ini PKN ini? Oh iya. Ya kan? Silakan dengan senang hati. Ya. Oke. Bli. Ya, Bli. Baik, terima kasih Sobat Milenial. Ini kita lanjutkan pembicaraan diskusi ngobrol seru kita dengan Bli Gede Pasek. Siap. Bli, udah berapa lama nih kantor pimpinan pusat PKN di Menteng ini? Pimnas ini kita mulai start 6 bulan ya. Sudah 6 bulan berarti. 6 bulan ya. Jadi Oktober 28 Oktober kita deklarasi, langsung kita nata-nata tempat ini. Kemudian dari proses di Kumham kita akhirnya baru keluar 7 Januari. Jadi lumayan cepat juga sih, karena dari sudut persiapan deklarasi, persiapan semua administrasi, sampai kemudian badan hukumnya resmi menjadi Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN ini 7 Januari 2022. Jadi resmi terdaftar Ya, di Kementerian Hukum dan HAM. sebagai partai politik. Ya, 4 bulan lah. Dari sampai sekarang ini 4 bulan jalan lah. Baru nanti setelah itu akan mendaftar sebagai Nah, peserta ya. pemilu. Ya, kita akan atur begini, di PKN ini kita sepakati dengan teman-teman mengatur jadi 3 etape. 3 etape untuk di 2024 ini, pemilu 2024, di mana etape pertama itu adalah selesai badan hukum di Kemenkumham, etape kedua adalah lolos verifikasi faktual di KPU, dan etape ketiga adalah lolos parliamentary threshold di Parlemen Nasional dan juga lolos di Parlemen Daerah. Nah, ini 3 etape ini kita disiplinkan. Etape pertama kita sudah selesaikan dengan sesuai dengan tenggat waktu. Kemudian sekarang etape kedua kita juga sudah bikin time schedule-nya, jadi tahapan-tahapannya, dan alhamdulillah puji Tuhan Astungkare ini tahapannya sudah masih on the track. Artinya kita selesaikan provinsi, 34 provinsi, kita masuk kemudian kabupaten kota. Istilah kita ini kan pimpinan nasional, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan kecamatan, pimpinan ranting gitu. Jadi ada Pimnas, Pimda, Pimcap gitu, dan seterusnya. Sampai hari ini sudah berapa Pimnas, Pimcat, Pimda? Ya, kalau Pimda kita udah 100%. Kemudian yang untuk Pimcap ini kan dia target aturannya kan 75%. Perhitungan kita start 386 dari 514. Nah, kita hari ini sebenarnya sudah mendekati ke arah 400. Artinya secara target untuk minimal sebenarnya kita sudah boleh dikatakan sudah melewati, tinggal kita administrasi saja gitu. Artinya optimis PKN bisa Ya, artinya tantangan berikutnya kan ada kecamatan. 50% kecamatan ini yang ditetapkan oleh Pimda. Jadi kewenangannya 2 tingkat ya. Jadi kecamatan itu diputuskan oleh Pimda, kemudian untuk yang KTA itu juga tantangan tersendiri. Jadi kalau kita bicara membentuk partai politik di Indonesia ini, betul-betul kita teruji untuk mengenal Indonesia yang sejati. Karena apa?
Siarannya berat, medannya beraneka macam dengan kultur yang berbeda. Betul-betul ketika kita namakan Partai Kebangkitan Nusantara, ini kita betul merasakan Nusantara yang sejati. Artinya tingkat kesulitan yang sosial ada, tingkat kesulitan geografis ada, tingkat kesulitan administrasi ada. Jadi segala hal ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi ya alhamdulillah masa istilahnya kayak masa kritis itu sudah berhasil kita lewati untuk etapa kedua lah ya. Itu kan syarat juga harus tersebar di beberapa kecamatan gitu. Betul, yang itu yang saya bilang. KTA ini kan jadi masalah tersendiri. Kalau hanya misalnya 350.000 minimal gitu ya, itu mungkin dengan cepat bisa kita penuhi. Karena ada beberapa daerah menjadi basis kita bisa dapat banyak. Tapi kan ini aturannya menyebar. 1.000 atau 1/1000. Nah, menyebar inilah yang menyebabkan kita harus betul-betul atur dengan baik. Misalnya nih, daerah yang dianggap paling sulit bagi banyak partai seperti Maluku Utara yang daerahnya kepulauan, penduduknya kecil dan antar kecamatannya aja bisa harus naik perahu gitu ya. Itu kita udah bisa lewati 100%. Papua yang dianggap sangat sulit juga secara geografis, di mana penerbangannya dan jumlah kabupaten kotanya cukup banyak. Jadi Papua ini kalau nggak salah 29 kabupaten kota udah bisa kita lewati. Ini yang membuat kita lega. Sehingga kita tinggal fokus di daerah-daerah yang secara sosial lebih rumit tetapi secara geografis lebih gampang. Bli, kira-kira bisa dijelaskan sama Bli Gede, Ya. apa sih tujuan utama Bli dan kawan-kawan yang mendirikan PKN ini? Ya, pertama kan kita ini memang habit kita sebagai politisi kan itu ya. Jadi kita sudah pernah merintis karir sebelumnya di Partai Demokrat itu kan. Kita cukup maksimal mencoba mengabdi di sana dengan kegiatan sosial politik. Lalu karena ada perbedaan sedikit visi dalam proses memahamkan sebuah masalah di internal, akhirnya singkat cerita saya maju DPD RI lah. Maju DPD RI, kemudian setelah maju DPD RI di pertengahan jalan sama teman-teman DPD kita diajak masuk di Hanura oleh Pak Usman Sabta. Nah, akhirnya kita masuk di sana dengan segala konsekuensi, kemudian ada dinamika turbulensi menjelang pemilu, akhirnya kita tidak bisa ke Senayan lagi kan gitu ya. Tapi itu kan risiko politik yang harus kita lewati. Nah, akhirnya kita ingin mencoba memaksimalkan ide gagasan kita yang sering terhambat. Akhirnya kita berpikir tampaknya cara yang terbaik adalah kita harus berani daripada kita menimbulkan polemik dan konflik di tempat lama karena kita berbeda cara pandang pengelolaan partai dan ide gagasan. Yang paling fair adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk membuat sendiri. Sehingga segala konstruksi ide gagasannya bisa maksimal kita lakukan. Nah, akhirnya itu yang kita lakukan, kita kumpulin teman-teman gimana kira-kira kalau kita coba buat sajalah partai. Tentu kita konsultasi sama sahabat kita ya, Mas Anas ya. Kita sampaikan ke Mas Anas. Sebenarnya dari dulu kita udah punya ide itu, hanya Mas Anas mengatakan jangan. Selalu karena beliau ada rasa hormat dengan Pak Oso juga gitu loh. Sehingga selalu saya disuruh sarankan bantu beliau, bantu. Sehingga mundur terus lah kira-kira. Karena tapi kan ide gagasan kita ini kan sebagai politisi kan itu yang penting kan. Bukan jabatan, karena kalau jabatan kan waktu itu saya udah sekjen juga. Jadi sekjen dan punya 807 anggota dewan, itu terbesar di antara seluruh partai politik non parlemen. Jadi Perindo saya dengar 450-an gitu. Jadi itu yang mendekati Hanura. Jadi secara ini besar sekali. Tetapi kan yang paling penting kan kita berpolitik kan ide gagasan itu. Akhirnya kegairahan kita ingin membangkitkan Nusantara ini hanya bisa kita realisasikan dalam bentuk partai. Karena ketika dulu waktu saya di Hanura itu saya pernah membuat tagline Bangun Nusantara. Itu sebagai tagline untuk kampanye pemilu waktu itu. Tetapi tidak semua bisa menerima ide gagasan itu. Akhirnya terhambat juga kan. Nah, jadi lebih baik udahlah sekalian bikin baru. Memang Nusantara harus kita ini karena banyak narasi-narasi besar berangkat dari Nusantara. Kalau Indonesia ini ingin unggul gitu. Tadi Bli Gede bilang menyebutkan nama Anas Urbaningrum. Mungkin banyak orang yang belum tahu siapa sosok Anas Urbaningrum.
saat ini Mas Anas masih di Sukamiskin. Sukamiskin. Jadi apa benar partai PKN ini benar-benar ide awal atau besutan dari partai dari Mas Anas? Jadi ide awal itu dari teman-teman baiknya Mas Anas. Nah, teman-teman baiknya Mas Anas ini lalu datang ke Sukamiskin, kita berdiskusi, minta restu lah ke Mas Anas kan gitu ya. Nah, beliau kan temannya banyak, ada di partai A, B, C, banyaklah temannya karena beliau kan pergaulannya luas kan, dan banyak orang juga datang ke sana, termasuk partai-partai politik juga banyak yang ke sana. Nah, lalu namanya kita berteman bersahabat lama, hanya beliau memberikan banyak masukan lah, saran-saran beliau dulu, kemudian kita terjemahkan dalam langkah-langkah nyata di lapangan. Dan alhamdulillah, puji Tuhan ini beliau cukup manjur ya, yang kita jalankan sekarang ini banyak masukan dari beliau. Dan tentu kami sebagai teman-temannya berikhtiar dan sangat meyakini posisi beliau ini kan posisi yang sedikit banyak misteri di dalam proses hukumnya. Dan itu sudah satu persatu sudah mulai muncul ke permukaan sebenarnya. Nah, pada saatnya saya yakin ketika beliau keluar itu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, kalau itu terbuka dengan sendirinya, maka dengan senang hati kita di PKN akan memberikan ruang untuk beliau bisa comeback kan begitu. Oke. Gitu. Betul. Dan kalau PKN nanti lolos ikut sebagai peserta pemilu 2024, pasti udah ada target-targetnya. Ya. Gimana bisa dijelaskan di target suara di daerah mungkin di? Ya, kita sih rasional ya. Ini partai baru dibangun dengan semangat gotong royong dan berdikari. Jadi spirit yang kita bangun itu adalah gotong royong dan berdikari. Gotong royong ini adalah sebuah cara sosial asli Nusantara untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah apapun, itu selalu dengan gotong royong. Dan nilai ini hilang. Nilai ini semakin berkurang. Nilai ini semakin ditinggalkan. Nah, kami di internal partai mencoba membangun itu dari hal-hal kecil. Kami bikin kegiatan selalu patungan. Nah, kemudian kami membuat struktur dia patungan. Jadi semua dilakukan dengan semangat itu. Dan sampai sekarang ternyata kekuatan gotong royong itu luar biasa. Kami masih bisa menahan berbagai cara untuk memasuknya oligarki kapital untuk menguasai partai. Kami masih tetap bertahan dengan pola gotong royong ini untuk menjaga idealisme, karena hanya dengan cara itu Nusantara ini bisa bangkit. Gitu. Dan untuk operasional partai iya, gotong royong. Belum ada bohir satupun? Memang kita tidak membuka pintu untuk bohir ya. Kenapa? Kalau sama, apa bedanya partai ini dengan partai yang hari ini dikuasai oleh oligarki? Nggak ada, jadi hanya beda seragam saja. Tapi ide gagasannya sama saja. Nah, ini sama aja, nanti akhirnya negara kita tidak akan lepas lagi. Kasus-kasus minyak goreng ini akan terjadi lagi lah, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bisa bangun dengan kekuatan gotong royong, maka semua akan tahu, merasakan punya peran dan milik bersama. Karena itu saya sering sampaikan di internal partai, saya memang jabatannya ketua umum. Karena undang-undang yang mengatur begitu. Ada ketua umum atau sekjen atau nama lain yang itu. Tetapi di dalam praktiknya, saya ini hanya kapten kesebelasan. Bahwa pemainnya, semua di antara kita ini pemain. Untuk mencetak gol yang menjadi kebanggaan kita bersama. Tetapi kan harus ada kapten kesebelasan nih. Untuk berhubungan dengan wasit, untuk melakukan protes, untuk memimpin dan sebagainya. Nah, harus ada. Tugas saya di sana. Tapi yang mencetak gol siapa saja bisa. Nah, itu. Jadi semangat itu menjadikan kita semua setara. Kami misalnya rutin dengan diskusi lewat Zoom dan sebagainya, kita tetap sama dengan teman Pimcap, teman daerah itu sama. Dan kita tidak ingin terlalu terlihat hierarki, yang satu ini owner. Ini kan sekarang partai itu kan seperti itu kan. Ini pemegang saham mayoritas. Apakah PT-nya PT keluarga atau PT-nya PT apa? Iya. Siapa yang punya duit banyak, dialah yang punya partai itu. Ini enggak ada. Enggak ada. Karena apa? Daerah membangun sendiri. Jadi sobat-sobat milenial, Gen Z yang enggak punya Iya. bisa. Jujur aja, sebenarnya ini kan problem kebangsaan kita di
Gen Z, kemudian milenial ini kan ada problem kehilangan jati diri kebanggaan bangsa. Apa kebanggaan mereka? Mereka terpaksa lari ke K-pop. Dia harus lari ke sana, dia harus lari keluar, bahkan dia lari ke Jepang, dia lari ke Eropa untuk mencari kebanggaan yang dia bisa banggakan. Karena kebanggaan yang ada di bangsa kita tinggalkan. Nah, itulah kemudian kenapa kita katakan perlu kebangkitan Nusantara. Karena sejatinya Nusantara ini sudah pernah unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain berabad-abad dan berkali-kali. Karena itu dipakai nih namanya ibu kota baru. Ya, itu saya kira memang cara jitu Pak Jokowi membaca tanda zaman. Ya paling tidak kami linear lah, ada IKN, ada PKN. Tinggal beda di depannya saja kan. Berarti PKN setuju ya pindah ibu kota ke... Ya itu pilihan yang rasional dan saya kira banyak negara juga melakukan. Dan kalau kita berpikir bangsa kita ini adalah bangsa yang besar dan dari Sabang sampai Merauke adalah sama, maka dipindahkan kemanapun sebenarnya tidak perlu ada masalah. Jangan berpikir gampangnya saja. Gampangnya dipindahin ke pinggiran Jakarta, itu kan gampangnya. Tetapi kan nilai filosofinya kan enggak ketemu. Kalau misalnya Jakarta menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi, pergerakan macam-macam, lalu di Kalimantan menjadi pusat ibu kota, di Bali menjadi pusat pariwisata. Ini kan semua menjadi pusat. Kalau semua menjadi pusat kan kita sama-sama punya kebanggaan. Nah, saya kira itu pikiran yang positif bagi kami. Bahwa itu susah, iya. Mana yang gampang? Membuat Kutai Martadipura zaman dulu Kutai kuno susah juga. Membuat Tarumanegara susah. Membuat Sriwijaya susah. Membuat Majapahit susah. Tapi kan susah itu kan tantangan untuk menjadikan kita unggul. Zaman Majapahit kita lagi besar-besarnya, Gemari Paloh Jinawi, Eropa kan lagi gelap gulita, lagi kelaparan. Hari ini kebalik. Mereka yang kelihatan maju, tapi siapa tahu tanda zaman nih sekarang kan. Ngomong-ngomong susah, tantangan dan lain-lain tadi dan masuk ke etape 2 yang tadi disiapkan, ingin harus mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilu. Ini kan kita juga tahu bahwa harus daftar melalui sistem sipol online itu. Gimana kesiapan dari PKN sendiri, Mas? Sebenarnya begini, mekanisme yang dipakai oleh KPU ini mekanisme yang cukup terukur ya. Jadi dengan pola menggunakan sipol itu sebenarnya kita dibantu sebenarnya. Kalau orang terbiasa bicara mengelola sesuatu dengan database ya, dengan dokumen, dengan administrasi yang baik, maka itu terbantu. Kenapa? Karena sistem itu kan tidak bisa ditawar. Sistem itu tidak bisa dilobi. Ruang-ruang lobby ini kan ruang-ruang ketika ada penyimpangan, ada pelanggaran, ada itu kan di situ. Bagaimana dia mau melobi sistem itu kan tidak bisa. Berarti dia harus dokumennya harus lengkap. Jadi justru sistem online itu bisa membantu PKN sebagai parpol. Ya, kalau kami sebagai orang mencoba berpikir positif dan kami anggap itu sebuah tantangan, bahwa itu susah iya. Tapi itu jauh lebih baik untuk menyaring bahwa yang memang lolos adalah orang-orang yang partai-partai yang memang terukur secara administratif juga. Tidak hanya terukur karena pola lobby-lobby di bawah meja saja kan begitu. Karena terukur dia dan publik kan nanti kan bisa mengakses. Berapa sih dia bisa membentuk cabang, berapa sih dia bisa membentuk kecamatan, berapa sih dia punya KTA, penyebarannya bagaimana, kan terukur dia nanti. Mas, setelah tahapan berikutnya kan nanti setelah katakanlah PKN lolos gitu ya sebagai peserta pemilu. Amin. Kemudian menentukan kalau PKPU-nya segera diterbitkan, disahkan, semakin jelas nih jadwalnya. Iya. Nanti baru penentuan caleg, bacalek. Betul. Gimana nanti nyari caleg-calegnya? Ini sebenarnya sipol ini yang masih jadi masalah. Kapan dibukanya? Kan awal mula sosialisasi April. Sosialisasi awal kami diinfokan April. April belum jelas. Mei belum juga. Nah, berarti Juni mudah-mudahan. Karena kalau Juni Juli ini kan hanya 2 bulan. 2 bulan Mas, minimal 350.000 KTA yang harus kita input. Tambah surat domisili, tambah rekening partai, tambah surat perjanjian sewa menyewa lahan, tambah SK pengurus, tambah data pengurus, nggak mudah ini. Nah ini sebenarnya sistem yang baik, dia akan bisa terganggu kalau kemudian waktu yang dipersempit. Mudah-mudahan ini murni karena
masalah teknis, bukan masalah karena kebetulan hari ini ada diskriminatif dalam proses pendaftaran kan. Ada akibat putusan MK kan harus diakui. Ada klasterisasi kelas partai. Ada klasterisasi partai lah. Ini partai yang langsung dapat baik, jadi langsung cukup mendaftar saja. Katanya ada verifikasi administrasi, tapi menurut saya sih kalau boleh ya, kalau saya nih, sudahlah partai yang di parlemen itu daftar saja, nggak usah diverifikasi lagi. Udah nggak usah lagi. Pertama bisa menghemat biaya. Ya, 9 partai ini nggak usah lagi di ini kan. Cukup beliau itu 9, semua orang sudah tahu partainya ada di parlemen. Udah 9 nih daftar, saya mau ikut lagi kompetisi yang akan datang. Daftar selesai, administrasinya udah nggak perlu. Nah, yang perlu itu adalah sesuai putusan MK, yang sisanya aja. Jadi sisanya inilah yang dia harus administrasi dan administrasi dan faktualnya. Lebih enak begitu sekalian daripada ini verifikasi administrasi pura-pura. Yang ini benar-benar gitu kan lebih baik ini langsung lolos saja. Bagi kami nggak masalah, wajar lah orang sudah ada di parlemen, oke lah. Toh juga besok-besok kami ada di parlemen, kami diuntungkan juga. Jadi kita harus berpikir udahlah ikuti saja. Nah, yang perlu diverifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai non parlemen dan partai baru. Ini saja. Itu pertama menghemat waktu, menghemat biaya dan banyak hal lah bisa dihemat. Daripada yang berpura-pura kita lakukan tapi kemudian nanti malah menurut saya sekedar itu kan percuma. Sebagai partai baru artinya PKN mendesak supaya PKPU segera di... Ya kalau bisa segera ditandatangani sehingga sah, tercatat dalam lembaran negara, berita negara sehingga itu bisa diberlakukan dan kami segera bisa antisipasi kan begitu langkah-langkahnya. Tapi kalau terus tertunda memang mau tidak mau, kalau dia tertunda maka sistem sipol tidak lagi menjadi acuan penting jadinya. Karena terkendala oleh waktu kan sayang kan. Ini menurut saya sayang. Padahal kami sangat senang sekali kalau sipol itu dimulai misalnya sesuai hitungan mulai April yang lalu, maka ini sangat pas dia. Karena 4 bulan dengan wilayah luas loh kita di 514 kabupaten kota. Pengurusnya tuh diinput satu-satu dengan nicknya, dengan ini nggak mudah itu. Belum lagi kalau ada ganda, kita harus cari lagi surat pernyataannya. Nggak mudah itu ngurus itu. Semua seluruh Indonesia. Itu problem teknis ini harus dihitung juga gitu loh. Nah, oke lah itu. Nah, lalu bagaimana nanti kalau misalnya Tuhan merestui PKN ikut dalam kontestasi? Kami meyakini begini, akan banyak putra-putri terbaik bangsa yang suka di politik dan ingin mengabdi di politik akan mengambil pilihan utamanya ke partai kami. Ada beberapa catatan yang mungkin bisa dilihat. Pertama, kami berada di partai tengah. Ya, dengan di partai tengah berarti dia gitu. Partai ini kan dikenal ada 3 nih, partai kiri, tengah dan kanan. Dan tengah ini biasanya banyak yang konservatif lah, konservatif dan di antara konservatif ini partai kami punya ciri khas yaitu Nusantara. Ketika kita bicara Nusantara berarti semua urusan yang namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika udah clear semua, clear. Karena di sini tidak ada lagi ada perbedaan. Kamu dari mana? Nggak ada. Kamu mau berbuat apa di Republik ini? Nah itu kira-kira. Kalau yang kanan maka kamu agamanya apa? Kalau seagama masuk ke saya. Yang kalau kiri agak sosialis, agak ke komunis gitulah. Jadi jelas kalau kita udah jelas bahwa tidak ditanya kamu latar belakangnya apa, tapi kamu mau mengabdi di bangsa ini mau apa? Mau apa yang kamu lakukan? Kira-kira gitulah. Sehingga kami di sini lihat aja. Di mana ada partai orang minoritas seperti saya disuruh jadi ketua umum oleh teman-teman. Bali penduduknya kecil, Hindu penduduknya kecil. Kalau kita bicara identitas, enggak. Tapi teman-teman itu malah minta kita. Karena alasannya rasional saja. Satu, pengalaman di partai. Kedua, pengalaman di parlemen. Baik parlemen DPR maupun parlemen di DPD. Yang ketiga, pengalaman mengurus undang-undang pemilu. Karena dulu saya wakil ketua Pansus RUU Pemilu. Jadi teman-teman itu membacanya menjadi rasional. Jadi apabila rasional cara berpikir kita, maka hasilnya pasti akan jauh lebih bagus. Kira-kira begitu pilihan teman-teman.
Sehingga ya sudah, makanya kami ini sekjennya dari Jawa Tengah, bendumnya dari Aceh. Jadi kita enak-enak aja. Karena kita berbicara adalah waketumnya ada dari Maluku. Jadi agama sudah campur baur semua dan tidak pernah bicara soal itu. Gitu. Sehingga kita enjoy semua di sini dan seperti saya katakan, tugas saya jadi kapten kesebelasan. Ya teman-teman yang suka bola pasti ngerti lah. Tugas kapten kesebelasan kan tidak mesti harus dia nyetak gol kan. Orang lain nyetak gol pun kita udah bangga kan. Bahkan bila perlu kita jadi playmaker aja, bagi-bagi bola aja kan. Kalau melihat dari kenusantaraan tadi, ya kan, tadi dia juga belum jawab secara tegas. Targetnya kira-kira berapa nih PKN ini? 4% itu sekitar 6-7 juta saya kira udah pasti lolos. Jadi 11 kursi di DPR ya minimal. kursi belum tentu. Oh, kursi belum tentu. Karena persentase kursi itu ditentukan setelah lolos PT dulu. Nah, ini yang sering publik kadang-kadang juga menghitung persentase 4% itu dari 575 kursi. Padahal bukan begitu. Jadi perhitungannya itu adalah suara sah dulu. Berapa suara sah apabila memenuhi 4%, maka partai-partai yang memenuhi 4% ini saja yang ini. Maka yang ini suara hilang. Sangat disayangkan memang. Dengan PT 4%, maka yang di bawah 4% ini suaranya hilang. Dengan suaranya hilang berarti ini tidak dihitung. Yang dihitung yang ini aja. Nah, ini kemudian dikembalikan kepada dapil masing-masing. Baru kemudian mencari bilangan pembagi pemilih di tiap dapil. Sehingga harga kursi nanti berbeda-beda. Di Jawa mungkin akan lebih tinggi daripada di luar Jawa. Kenapa? Karena kepadatan. Hari ini aja pemilu yang lalu di Jawa itu ada 110 juta pemilih. Dihandle oleh 6 provinsi. Oke. Kemudian 81 juta pemilih dihandle oleh 28 provinsi. Nah, ini hitungannya. Sehingga memang kami fokus lolos PT dulu. Kemudian nanti kami berharap teman-teman di semua daerah bisa hidup kursinya. Kalau sudah hidup semua kursinya, maka semua berpeluang untuk duduk di Parlemen Nasional. Kalau daerah kan tidak berlaku dia. Daerah langsung hitungan langsung. Nah, pakai PT. Bicara pemilu pasti akan bicara calon presiden. Iya. Katakanlah nanti PKN lolos, kemudian dalam persiapan tentu akan dalam kampanyenya dan segala macam mungkin akan menjual nama-nama calon presiden di perkiraan di Januari 2000. Ya, sebenarnya kalau sekarang sih kebanyakan survei udah survei calon presiden semua. Jadi nanti PKN akan mengusulkan dari nama-nama yang ada atau memunculkan nama-nama baru kira-kira? Jadi begini, PKN ini kan dia mencoba menjadi partai yang fokus. Jadi fokus itu tadi saya sampaikan ada tiga etape. Ini kami fokus di sini dulu. Etape pertama urusan Kumham selesai. Kami fokus urusan kedua, urusan KPU. Kalau ini udah selesai, maka kami fokus urusan yang ketiga, yaitu urusan bagaimana teman-teman yang akan menjadi caleg ini bisa maksimal. Nah, kalau ini bisa maksimal, kemudian mereka duduk di parlemen, maka itu yang kami utamakan. Ini yang utama. Bahwa setiap warga negara, setiap partai politik nanti akan bicara soal capres, cawapres, ya pasti. Nah, bagaimana nanti PKN menentukan yang akan didukung? Tentu kami tidak mungkin langsung menentukan nama orang. Karena ini partai dibangun dengan semangat gotong royong. Maka kami harus kumpulkan teman-teman semua. Kami kumpulkan teman-teman semua, ya nanti orang akan tahu ketika semua caleg ini sudah jelas ada, ya, si calon presidennya akan melihat potensinya. Dan kami akan berikan ruang kepada semua calon presiden, calon wakil presiden bicara kepada teman-teman PKN daerah. Silakan bicara, sosialisasi. Kita buka aja. Nanti teman-teman tuh kita persilahkan, Anda searchnya yang mana, baru kita putuskan. Sehingga jangan sampai memutuskan itu hanya kami-kami saja. Kami akan berikan kepada semua teman-teman di daerah, karena nanti kan etapenya kan sudah etape pencalegan itu. Etape pencalegan selesai, sudah jelas konstruksi caleg kita ada di mana, siapa yang akan maju. Nah, si calon presiden yang memang sudah siap-siap ini kami berikan panggung, silakan bicara dengan mereka. Karena penting juga itu sebagai efek dari ini kan? Sebenarnya untuk partai tidak analisa saya. Partai tidak analisa saya. Pengalaman analisa kemarin, malah beberapa capres itu menjatuhkan caleg. Ketika partainya menentukan A, di daerah tertentu malah jeblok, di daerah lain malah tidak. Contoh, Hanura nih.
waktu saya di situ. Di daerah Sumbar habis, Cianjur habis, padahal dulu Cianjur tuh kita lumayan banyak. Di Sumbar kita banyak, itu hilang loh. Jokowi ya? Jokowi. Di mana suara Prabowo tinggi, suara Hanura habis. Ini fakta. Di mana suara Jokowi tinggi, suara Hanura juga nggak naik. Kenapa? Karena Jokowi representasi dari PDIP. Nah, dari potret itu, maka daripada saya nanti memutuskan di PIMNAS mana mau dipilih, lebih baik saya putuskan bersama-sama. Makanya itu nanti setelah selesai pencalegan, kami selesai semua pencalegan, maka Kapimda istilah kita, Kapimcap, ketua-ketuanya dengan sekretarisnya, dengan bendaharanya kita kumpulkan, plus calegnya kita kumpulkan. Silahkan para capres bicara kepada mereka. Nah setelah mereka semua bicara, para capres bicara, kami rembukan ke dalam. Udah kami putuskan bareng-bareng saja, yang Anda maunya yang mana? Dengan segala konsekuensinya, ayo silahkan putusin. Jadi enak. Ini partai dibawa dengan gotong royong, jangan giliran nentuin capres kita sendiri yang jalan. Nah itu nggak sehat itu. Saya nggak mau begitu. Apalagi partai ini kita mau siapkan untuk jangka panjang ya, bukan hanya untuk diri kita saja. Saya hanya sifatnya membuat fondasi saja, dan kami berharap ke depan nanti Mas Anas keluar ikut mewarnai ini dengan lebih maksimal sentuhan tangan beliau. Ya, saya kan paham geopolitik Indonesia. Hari ini aja orang seperti saya dipercaya sebagai ketua umum, bagi saya sudah bersyukur. Paling tidak bisa membuat cerita tentang demokrasi Indonesia yang betul-betul sehat, betul-betul Pancasila, di mana ruang minoritas bisa memimpin. Tapi saya juga harus sadar diri, geopolitik tidak memungkinkan kita lama-lama begini. Jadi tugas saya adalah membangun. Ibarat arsitek dan developernya, saya membangunnya lah. Tapi bahwa mengisi interior sebaiknya harus orang, dan yang tinggal mengelola harus orang yang memang pas nanti. Kita harus tahu lah. Beli bicara soal Mas Anas, ya kan? Iya. Mas Anas tuh kapan terakhir beli kontak Mas Anas? Waktu ini kita buka puasa bersama sempat juga. Ini ya berkunjung. Dan kita rencanakan nanti beberapa teman-teman pengurus juga nanti mau halal lebih halal, hanya mencari waktu dulu yang pas, karena kan Mas Anas ini kan banyak tamunya juga. Jadi kita ingin waktu yang tepat diatur mana. Dan memang beliau ini figur yang unik ya menurut saya. Kenapa? Banyak orang yang distigmakan koruptor, dihukum karena korupsi, itu ditinggalkan. Yang banyak menjenguk hanya kerabat keluarga saja. Tapi kalau Mas Anas enggak. Paling banyak tuh menjenguk sahabat-sahabatnya dari seluruh Indonesia. Ini agak unik. Dan mungkin saya punya keyakinan banyak orang masih menganggap bahwa beliau memang dikriminalkan. Karena dari kasus yang ada kan terakhir itu kan putusan Mahkamah Agungnya kan gratifikasi berbagai proyek-proyek lain yang bersumber dari APBN, dan nggak disebutkan korupsinya di mana, berapa, bagaimana modusnya, tidak diceritakan. Pokoknya angkanya sekian saja. Angkanya itu pun hitungannya hitungan jumlah DPC. Karena dihitung dari Kongres. Ini kan memang gimana? Dan ini kan udahlah, itu nanti saja biar Mas Anas yang menceritakan. Jadi kalau nanti Mas Anas pulih lah sebagainya, saya sih berharap sebagai pribadi, sebagai sahabat, sebagai teman, dan pernah tahu kasusnya dari awal dengan dokumen yang ada. Jadi kalau di kantor saya, di kantor hukum saya satunya, saya udah kumpulkan dokumennya Mas Anas. Itu banyak sekali. Itu orang kalau mau pelajari bisa tahu persis secara hukum. Kalau orang hukum ya, dia pelajari itu, dia akan tahu keanehan yang ada. Kalau yang dulu bukan aneh, tapi kalau sekarang dia kan kekuasaan udah berubah. Dia akan tahu bahwa ada yang aneh. Nah, kalau itu terjadi, mimpi saya, AU mudah-mudahan bisa nasibnya KAI di Malaysia. Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim juga pernah kena kasus korupsi, pernah distigmakan dia kasus pedofilia, kejahatan seksual, macam-macam lah. Yang sangat jatuh lah. Tapi tetap dia bisa bangkit. Wakil Perdana Menteri juga pernah. Jadi akhirnya tetap dia menjadi politisi yang hidup kembali. Dan Mas Anas kan hukumannya kan jelas kasus korupsi yang tidak jelas. Jelas kasusnya menjadi hukumannya
kasus korupsi yang tidak jelas kasus korupsinya. Hambalang tidak. Jelas tuh di putusan Mahkamah Agung PK-nya udah mengatakan Hambalang nggak terkait. Soal tambang tidak terkait. Jadi beberapa dakwaan itu tidak terkait, hanya gratifikasi dari grup Permai. Grup Permai ketika disuruh Mas Anas di dalam sidang untuk disita, hakim sama jaksanya nggak mau. Kan aneh. Grup Permai katanya punya Mas Anas, disuruh menyita semua asetnya, nggak mau. Sebenarnya kalau itu semua disita, Mas Anas nggak perlu selama ini ditahan. Karena 2 tahun itu kan hitungan uang pengganti. Mestinya itu aja ambil, selesai. Beliau udah di luar. Hari ini udah bisa beliau membersihkan namanya. Tapi hari ini kan belum bisa, beliau ada di dalam. Dia mau cerita kepada siapa juga susah kan? Kapan sih beli Mas Anas itu? Kalau Mungkin April Mei ya. April Mei tahun depan. 2023. Iya, masih ada setahun lagi. Sayang kan? Orang harus dihukum seperti itu. Tapi saya percaya hukum karma. Bahwa semua akan kembali kepada yang berbuat. Begitu keluar nggak bisa langsung berpolitik kan hak politiknya dicabut sampai 2 tahun. Hak politiknya dicabut 5 tahun, tapi hak berserikat berkumpul kan tidak. Ya. Jadi dia bisa berserikat berkumpul dan partai politik kan tempat berserikat berkumpul. Dia yang nggak boleh adalah mencalonkan diri. Tapi kalau dia mengelola partai apa, saya kira masih bisa. Artinya nanti ada harapan bagi PKN begitu Mas Anas keluar di tahun 2023 itu bisa menjadi peluru baru bagi PKN agar bisa. Bukan peluru ya, beliau ini mungkin saya serahkan decision makernya di sini untuk gimana ini. Tugas saya kan membangun, karena ini kan terkendala waktu. Jadi saya harus memulai membangun ini semua sampai pada saatnya semua siap. Beliaulah yang nanti harus bagaimana ini sepatutnya kan itu harapan saya. Tapi kan keputusan ada di beliau dan beliau baru memutuskan nanti setelah bebas. Kalau harapan saya pribadi sederhana aja, AU bisa mengikuti jejak AI, membersihkan dirinya, kemudian tampil lagi di panggung politik. Karena panggung politik kita akan menjadi lebih meriah, lebih menarik apabila ada Anas Urbaningrum di dalamnya. Jangan hanya anak papa sama anak mama saja isinya kan. Kasihan nih negara sebesar ini kan. Perlu juga politisi-politisi yang terlatih dengan berbagai uji coba, uji mental yang berat, bahkan uji kehidupan yang berat untuk diberikan ruang kembali. Kenapa begitu? Karena siklus itu saya percaya dengan adanya siklus, Indonesia ini pernah punya siklus di mana pemimpinnya terlahir dari penjara, yaitu Bung Karno. Dan asalnya juga sama dengan Mas Anas dari Blitar juga. Berdarah Bali, paling enggak Balinya ada di saya lah dulu kan sementara ini untuk membantu. Jadi ini kan siklus saja. Setelah Bung Karno kan tidak ada lagi yang terlahir dari penjara. Nah ini harapan pribadi saya. Dan kalau Tuhan dan semesta bekerja, saya kira itu semua akan bisa terjadi kan gitu. Oke. Beli Gede, Terima kasih. Atas ngobrol serunya kita ini. Sobat milenial, demikian ngobrol seru kami dengan Beli Gede Pasek, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Kita ketemu lagi di program ngobrol seru lainnya. Terima kasih.